Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang matematika wajib kelas 11, materi bab pertama, induksi matematika. Namun sebelum ke induksi matematika, kita harus memahami dasarnya dulu, yaitu adalah notasi sigma. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Jadi apa itu notasi sigma? Jadi notasi sigma dilambangkan dengan angka 3 terbalik seperti ini. Jadi ini adalah notasi sigma. Oke. Apa itu notasi sigma? Jadi notasi sigma itu adalah simbol yang digunakan oleh bangsa Yunani yang artinya dia digunakan untuk mempersingkat penjumlahan. Apa itu notasi? Notasi adalah lambang. Jadi notasi sigma di dalam ilmu matematika merupakan sebuah metode yang dipakai untuk menyederhanakan bentuk dari penjumlahan sebuah barisan bilangan. Di kelas 9 SMP terdahulu, kalian tentu sudah mengenal apa itu barisan bilangan. Baik, bentuk umum dari notasi sigma. Bentuk umumnya adalah ini dibaca sigma atau penjumlahan UI dari I sama dengan 1 sampai N. Bapak ulangi, sigma UI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu maknanya adalah U1. U1 ini berarti adalah suku pertama. Atau bahasa gampangnya adalah ini angka pertama. U2 itu berarti suku kedua, U3 berarti suku ketiga atau angka ketiga, UN berarti adalah suku KN atau angka KN atau angka yang terakhir. Maka ini adalah bentuk umum dari notasi sigma. Jadi nanti kalian misalkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 tambah 11, bagaimana mempersingkatnya? Mempersingkat kita bisa menggunakan notasi sigma. Oke, sebagai contoh soal pertama, tulislah penjumlahan berikut dalam bentuk notasi sigma. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Berarti U1-nya itu adalah 2, U2-nya adalah 4, U3 adalah 6, U4 adalah 8, dan U5 berarti adalah 10. Berarti di sini ada 5 suku. Oke. Bagaimana langkah pengerjaan untuk mengubah menjadi notasi sigma? Pertama, kita buat coretan saja. Jadi ini coretan, letaknya tidak usah dikerjakan di buku kalian, buku tugas. Kalian cukup membuat di kertas coretan kalian supaya lebih mudahnya. Pertama, kita lihat dulu naiknya ini berapa. 2 ke 4 naiknya 2. 4 ke 6 naiknya juga 2. 6 ke 8 naiknya juga 2. 8 ke 10 juga naiknya 2. Maka kemungkinan ini kita rubah menjadi perkalian 2 di awalnya. Jadi 2 itu sama dengan 2 kali 1. Oke. Kemudian 4 itu 2 kali 2. 6 itu 2 kali 3. 8 itu 2 kali 4, dan 10 itu adalah 2 kali 5. Apa yang bisa kita peroleh dari coretan ini? Jadi, yang pertama dalam notasi sigma, jika dia naiknya 2, maka kita tulis 2 di depan. Angka 2 di depan ini tidak boleh berubah. Jadi, kalau dia perkalian 2, maka perkalian 2 semua. Jika misalkan dia naiknya 3, maka di sini adalah perkalian 3. Kemudian yang kedua adalah harus ada perkalian selain perkalian yang sama, harus ada angka yang berurutan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita harus memunculkan angka berurutan ini, fungsinya apa? Nanti kita untuk menentukan I itu dari berapa sampai berapa. Misalkan, ini yang berurutan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka I yang bawah itu akan kita isi 1,
N yang awalnya N ini yang atas kita isi dengan angka terbesarnya yang berurutan, yaitu adalah 5. Atau rumus UN-nya sama dengan 2 semua, 1, 2, 3, 4, 5 ini menjadi K, atau bisa juga menjadi I. Nanti tergantung kalian. Kalau misalkan ini nanti I, berarti jadi 2I. I itu apa? Itu adalah indeks. Indeks itu adalah yang angka berurutan ini. Maka menjawabnya bagaimana? Apakah ini kita perlu tulis di jawaban kita? Tidak usah, ini hanya coretan untuk memudahkan kalian. Maka kita jawab 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 itu sama dengan 2 kali 1 sama 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Di dalam jawaban kalian, maka inilah yang ditulis. Oke, ada kata tambah. Ini ada tanda tambah, itu yang akan kalian tulis. Nah, perhatikan, yang Bapak buleti ini adalah yang dinamakan bilangan yang berurutan, dimulai dari 1 sampai 5. Jadi, selain kita memunculkan angka yang sama, kalau 2, 2 semua, kalau 3, 3 semua, kemudian dikali, biasanya dikali dengan angka yang berurutan. Ya, 2 ini dari mana? Gampangnya adalah kalau naiknya 2, maka 2 semua. Kalau naiknya 3, nanti misalkan 3 ke 6, ke 9, ke 12, itu kan naiknya 3, berarti 3 di depannya kemungkinan. Oke? 1 sampai 5 ini fungsinya untuk apa? Jadi, hasil akhirnya adalah sigma 2I. Kalau Bapak pakai I, berarti 2I. Dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. Jadi 5-nya ini dari ini yang paling besar. Satunya yang paling kecil berapa angkanya? 1 yang berurutan. Berarti I dimulai dari 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ini jawabannya. Sigma 2I dari I sama dengan 1 sampai 5.